wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai pondasi bangunan tidak bertingkat. Jadi bangunan rumah tidak bertingkat termasuk di sini adalah bangunan dengan beban yang tidak terlalu besar, di mana pada kasus-kasus rata-rata kondisi tanah dan beban bangunan tidak membutuhkan perhitungan khusus. Lain halnya dengan bangunan bertingkat ya. Kalau bangunan bertingkat kita diwajibkan untuk membuat perhitungan struktur. Sedangkan untuk bangunan satu lantai tidak diwajibkan. Untuk sistem pondasi yang digunakan pada bangunan tidak bertingkat ini digolongkan ke dalam pondasi dangkal. Jenis yang biasa digunakan adalah pondasi menerus atau lajur dengan bahan batu kali untuk bangunan utamanya dan pondasi bata atau rolak untuk bagian tertentu seperti teras dan trap lantai. Untuk bangunan rumah tinggal dengan beban yang agak besar, maksudnya di sini untuk bangunan bertingkat, maka pada bagian kolom-kolom utamanya, nanti di bangunan bertingkat ada kolom utama, ada kolom praktis. Nah, untuk bagian yang dengan kolom-kolom utama nanti pondasinya yang digunakan adalah tapak atau pondasi setempat dengan bahannya adalah beton bertulang. Di sini coba kita lihat potongan untuk bangunan tidak bertingkat atau bangunan satu lantai. Nah, pondasi yang digunakan umumnya adalah pondasi lajur atau pondasi menerus ya. Di sini contohnya adalah pondasi batu kali ya, seperti gambar yang nampak. Kemudian ini pondasi batu kali di sini memikul beban itu dari beban atap yang diteruskan ke kuda-kuda, kemudian dari kuda-kuda nanti diteruskan ke balok atau ring balok, dari ring balok nanti diteruskan ke kolom, selanjutnya diteruskan ke selup, dari selup baru didistribusi ke bagian pondasi batu kali di sini. Konstruksi pondasi suatu bangunan harus memenuhi prasyarat sebagai berikut. Pertama, bentuk konstruksi harus menunjukkan suatu konstruksi yang kokoh dan kuat untuk mendukung beban bangunan di atasnya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah sebuah bangunan pondasinya itu harus lebih kuat dari konstruksi di atasnya. Di dalam perhitungan struktur biasanya kekuatannya itu dibuat 3 kali dari kekuatan yang dibutuhkan. Maksudnya seperti ini, jika sebuah pondasi seharusnya hanya memikul beban 1 ton, ketika di perencanaan pondasi itu direncanakan memikul beban 3 ton. Jadi di sini konstruksi pondasi dibuat lebih kuat dari yang dibutuhkan, 3 kali dari yang dibutuhkan. Faktor 3 di sini adalah faktor keamanan ya. Maksudnya adalah untuk menjamin keamanan bahwa pondasi tidak akan rusak bila dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah pondasi harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah hancur, sehingga kerusakan pondasi tidak mendahului kerusakan bagian bangunan di atasnya. Nah, jadi seperti yang di atas tadi juga, bahwa pondasi ini harus kekuatannya atau daya tahannya lebih lama dari bahan-bahan yang di atasnya, yang dia tahan. Karena kalau pondasi duluan yang cepat rusak, maka bahan yang di atasnya walaupun sekuat apapun juga akan hancur. Jadi di sini pondasi ditekankan bahwa dia harus mempunyai daya tahan yang lebih lama, keawetan yang lebih dari bahan-bahan struktur yang digunakan untuk
dinding, kolom atau atap gitu ya. Yang ketiga, tidak boleh mudah terpengaruh oleh keadaan di luar pondasi seperti keadaan air tanah dan lain-lain. Nah, di sini penggunaan beton biasanya untuk pondasi ya, beton dan batu kali ini sangat cocok karena dia tahan terhadap cuaca, tahan terhadap air. Lain halnya jika kita gunakan pondasi itu dari batu bata. Batu bata sendiri sebenarnya adalah bahan dasarnya adalah tanah liat yang dibakar. Nah, kalau dia selalu terendam air, maka bata tersebut lambat laun akan mudah rusak, sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan pondasi-pondasi yang utama dengan menggunakan batu bata. Tapi untuk hal-hal yang seperti teras ya, taman, untuk penahan tanahnya masih dimungkinkan karena kerusakannya bisa cepat diperbaiki dan biayanya tidak terlalu mahal. Tapi jika untuk bangunan utama, kalau dia rusak, maka biayanya akan besar untuk memperbaikinya. Yang keempat, pondasi harus terletak di atas tanah dasar yang cukup keras sehingga kedudukan pondasi tidak mudah bergerak atau berubah, baik bergerak ke samping, ke bawah, ataupun terguling. Nah, jadi kedudukan pondasi ini penting ya, karena pondasi ini memikul beban yang sangat besar. Kalau dia tidak berada di tanah keras, maka bangunan akan turun. Misalnya dia berada di tanah yang lunak dengan bebannya yang berat, maka tanah bangunan lambat laun akan turun ke tanah. Makin lama makin turun, jadi semakin rendah. Hal ini tentu tidak kita inginkan. Oleh karena itu harus diyakini bahwa letak dari dasar pondasi itu berada di lapisan tanah yang cukup memadai atau cukup kerasnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari pondasi menerus batu kali. Di sebelah kiri ini adalah pondasi yang utuh ya, biasanya berada di tengah bangunan, sedangkan yang di sebelah kanan adalah pada bagian pinggir bangunan, di mana di sebelahnya itu adalah tanah milik orang lain, sehingga tidak dimungkinkan membuat pondasi yang utuh seperti gambar yang ada di kiri. Karena ketika kita membuat pondasi, kita harus menggali tanah dulu. Nah, tanah ini tidak mungkin kita menggali tanah milik orang yang ada di sebelah, sehingga dibuatlah pondasi dengan bentuk yang setengah seperti ini. Nah, kalau kita lihat bagian-bagiannya di sini, pondasi batu kali itu kalau dari bawah ada pasir uruk yang tebalnya 10 cm, kemudian di atasnya ada aan stamping atau batu kosong yang tingginya 15 cm, kemudian ada pasangan batu kalinya yang tingginya di sini 80 cm. Ini tergantung kedalaman tanah kerasnya kalau tinggi pondasinya, dan berapa level lantai plus minus 00-nya dari muka tanah gitu ya. Kalau plus minus 00 lantai ruang tengah itu dari muka tanah tingginya 1 meter, otomatis ukuran pondasinya menjadi sekitar 1 meter ditambah 80 dikurangi 30, sekitar gitu ya. Jadi sekitar 1 meter 50 itu tinggi pasangan batu kalinya. Nah, untuk bagian atasnya lebarnya bisa dipakai lebar 20 sampai 25 cm bagian dari pasangan batu kalinya. Yang penting di sini adalah lebarnya itu harus lebih lebar dari ukuran slope. Nah, untuk slope biasa dipakai ukurannya adalah 15/25
20. Jadi ukuran atas bagian dari pasangan batu kali untuk pondasi batu kali dia dipakai 20 sampai dengan 25. Nah, di bagian atas pasangan batu kali harus dibuat teras ram sebesar 20 cm. Tujuannya adalah agar air tanah tidak merambat ke slope dan dinding batu bata di atasnya, ya. Serta kalau kita lihat di sini dinding batu bata juga dipasang teras ram setinggi 20 cm itu dari muka lantai, ya. Dari slope, ya, dari slope tingginya 20 cm. Ini tujuannya adalah ketika bangunan sudah siap, maka lantai yang sudah dipasang keramik gitu ya, bisa saja basah. Apakah ada tersiram air atau apa. Nah, air ini tidak boleh mengenai dinding. Bukan nggak boleh mengenai, tapi dicegah agar tidak merambat ke pasangan batu batanya. Oleh karena itu dibuatlah lapisan teras ram atau lapisan kedap air dari setinggi 20 cm dari slope. Tujuannya adalah mencegah air meresap ke dinding pasangan batu bata. Karena kalau air terserap ke dinding pasangan batu bata nanti akan lembab dan berjamur. Cat pada dinding akan mudah terkelupas gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Pondasi pasangan batu kali, bahan utamanya adalah batu kali. Batu kali ini cocok karena kekuatannya tahan ya terhadap pengaruh lingkungan di dalam tanah. Dia tidak mudah berubah bentuk. Pada umumnya bentuk pondasi batu kali dibuat trapesium dengan lebar bagian atasnya adalah 25, dibuat lebar 25 seperti yang saya ungkapkan tadi, karena bila disamakan dengan lebar dinding dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemasangan pondasi tidak tepat. Sedangkan untuk lebar bagian bawahnya tergantung perhitungan dari beban di atasnya, tetapi pada umumnya dapat dibuat sekitar 70 sampai 80. Ini kalau 70 sampai 80 sudah maksudnya standar lah seperti itu. Tapi kalau kondisi tanahnya terlampau lunak, maka ukuran ini bisa kita perlebar menjadi misalnya 100 cm gitu ya. Itu tergantung dari kondisi tanahnya juga dan beban bangunannya. Misalnya bangunan kita dibangun tingginya 3 meter, akan berbeda jika kalau kita bangunannya tingginya 4 meter. Tentu pondasinya akan lebih besar lagi ya alasnya. Berikutnya, nah, pada dasar konstruksi pondasi batu kali diawali dengan lapisan pasir setebal 5 sampai 10 cm seperti gambar yang di kanan yang ada warna merahnya ya. Gunanya adalah untuk meratakan tanah dasar. Kemudian dipasang batu dengan kedudukan berdiri, yaitu batu kosong ya, karena batunya tidak pakai spesi, maka disebut batu kosong atau juga disebut dengan aan stamping. Tujuannya adalah agar memperkokoh kedudukan dari pondasi. Nah, aan stamping ini juga berfungsi sebagai pengalir atau drainase untuk mengeringkan air tanah yang terdapat di sekitar pondasi. Itu tujuan lain dari dibuatnya aan stamping. Kemudian kita masuk ke slope. Fungsi slope pada pondasi, ya, gambar slope ini letaknya pas di atas pondasi. Kalau kita lihat di gambar di samping kanan ini yang ada panah warna merah, ini adalah slope yang dibuat dari beton bertulang
yang di dalamnya ada besi-besi tulangannya, ya. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Satu, sebagai pengikat kolom. Nah, nanti kolom itu akan disatukan dengan slope. Kemudian meratakan gaya beban dinding ke pondasi. Ya, beban dinding ini akan dipikul dulu oleh slope, dan slope secara merata menyebarkan beban dinding itu ke pondasi. Ketiga, menahan gaya beban dinding. Yang keempat, sebagai balok penahan gaya reaksi tanah yang disalurkan dari pondasi lajur. Bentuk pondasi rumah tinggal sesuai fungsinya. Ya, di sini ada pondasi batu kali, contohnya seperti ini, seperti yang kita uraikan sebelumnya. Ada juga pondasi batu bata, walaupun ini jarang digunakan karena keawetannya yang sangat kurang. Berikutnya adalah pondasi beton menerus. Ya, jadi beton plat di sini nanti menerus sepanjang dinding, gitu ya. Nah, ini untuk yang di atas ini adalah gambar untuk yang pondasinya utuh yang berada di tengah bangunan, sedangkan yang di pinggir adalah yang di bawah ini adalah untuk pondasi yang berada di pinggir. Contohnya untuk pagar atau untuk dinding batas bangunan di sebelah luar, gitu ya. Yang dimana sebelahnya adalah tanah tetangga, maka pondasinya dibentuk setengah seperti ini. Berikutnya adalah kalau untuk bangunan tidak bertingkat juga ada pondasi setempat. Yang paling atas ini ada umpak namanya. Ya, umpak ini untuk bangunan-bangunan panggung, ya, seperti pos jaga, gitu ya, atau rumah-rumah bantuan, atau rumah tradisional kita juga menggunakan umpak, walaupun seperti rumah Aceh dia menggunakan langsung dari batu gunung yang ceper, ya, sebagai alasnya. Kalau yang ini adalah umpak ini adalah dari beton biasa atau dari batu bisa, tapi biasanya dari beton dicor, gitu ya. Ya, kemudian ada juga pondasi setempat dari batu kali. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau seperti ini biasanya dibuat untuk pondasinya yang lebih tinggi. Kalau yang umpak di atas ini pondasinya rendah, ya, biasanya cuma 20 cm. Sedangkan yang pondasi pakai batu kali ini bisa tingginya 1 meter gitu atau lebih. Dan yang bentuk yang lain ini adalah dari beton bertulang, seperti ini juga bentuk pondasi tapak. Tapi ini tapaknya bukan untuk bangunan bertingkat, ya. Ini gambarnya untuk bangunan tidak bertingkat tapi menggunakan pondasinya tapak. Untuk pondasi menerus atau lajur seperti yang sebelumnya juga, ini ada gambar yang lainnya. Ada pondasi batu gunung, gambarnya seperti ini potongannya. Ini potongan memanjangnya, ini potongan melintang. Dan ini adalah untuk pondasi beton bertulang. Ya, ini memanjangnya dan ini melintangnya, dan ini yang di bawah kanan bawah adalah yang perspektifnya. Sekarang kita coba bahas mengenai pondasi sumuran. Jadi untuk bangunan tidak bertingkat juga ada yang menggunakan pondasi sumuran, walaupun umumnya pondasi sumuran ini digunakan pada bangunan berlantai 2, 3 gitu ya, sampai 3. Ini umumnya kalau yang untuk bangunan tidak bertingkat ini biasanya digunakan pada bangunan yang ada di rawa, ya, di mana tanah di situ terlampau berair atau tanahnya cukup lunak sehingga tanah kerasnya agak dalam. Nah, karena kita tidak mungkin memasang batu kali di atas air, maka kita harus menggunakan pondasi sumuran. Karena pondasi sumuran ini dibuat cincin sumurnya itu dibuat terlebih dahulu, sesudah kering baru dipasang di atas tanah. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh air yang ada di lokasi pembangunan. Jadi pondasi sumuran ini kalau untuk bangunan tidak bertingkat umumnya berada di tanah-tanah yang berair atau tanah-tanah yang sangat
lunak, sehingga kedalaman tanah kerasnya itu cukup dalam ya. Ini seperti kasusnya kalau kita lihat bangunan di Melabuh gitu ya. Tanah di sana banyak yang gambut, sehingga untuk rumah satu lantai pun harus pakai pondasi sumuran, tidak bisa lagi pakai pondasi menerus atau pondasi setempat biasa gitu ya. Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Tiang di sini maksudnya tiang pancang ya. Pondasi ini digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Jenis pondasi dalam yang dicor di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belah sebagai pengisinya. Jadi di sini nanti pondasinya itu terdiri dari cincin sumur. Ketika selesai digali, dimasukkan cincin sumur, dan di dalamnya nanti baru diisi batu gunung. Ya, batu gunung ini nanti tetap diisi oleh spesi, walaupun spesinya kadang-kadang diisi dalam keadaan kering, campurannya kering. Karena di dalam cincin sumur ini sudah banyak air, jadi dia batu dimasukkan, kemudian dimasukkan campuran antara semen dan pasir dalam keadaan kering ya. Jadi ketika dimasukkan nanti dia semen dan pasir akan menolak air ke atas, sehingga kadar air yang ada untuk spesi ini tidak berlebihan gitu. Tapi fungsi utama dari spesi ini juga bukan sebagai material utama dari pondasi, karena pondasinya yang utama adalah sumurannya, dan untuk menahan bebannya adalah batu gunung yang ada di dalam sumuran. Berikutnya adalah pada umumnya pondasi sumuran ini terbuat dari beton bertulang atau beton pracetak yang umumnya digunakan pada pekerjaan jembatan di Indonesia, yang terbuat dari silinder beton bertulang dengan diameter 250 cm, 300, 350, 400. Ini kalau untuk jembatan ya. Tapi kalau untuk rumah biasanya dipakai adalah yang kecil ya, ukuran 80 cm diameternya sampai dengan 1 meter. Nah, ini adalah gambar potongan dari konstruksi sumuran. Ya, kita lihat di sini ada di atas, paling atas adalah batu bata, kemudian ada lapisan teras ram di bawah batu bata sama seperti pondasi menerus tadi. Berikutnya ada slope, di atas slope nanti ada plat. Ya, plat beton bertulang. Di atas plat ini barulah ada sumuran, dan di dalam sumuran ada batu gunung ya. Biasanya bukan batu gunung yang besar-besar, dia batu mangga dibilangnya, karena ukurannya sekitar 5x7. Nah, di antara plat dan sumuran itu ada angker ya, jadi ditaruh besi yang untuk menyatukan antara plat ini bisa disatukan oleh angker, sehingga menjadi satu kesatuan antara plat dan sumurannya. Nah, ini adalah potongan memanjang dari pondasi sumuran ya. Tinggi pondasi sumuran umumnya maksimal dia 4 meter, tidak bisa lebih, karena kalau lebih susah untuk mengerjakannya. Jika dibantu dengan alat beko juga sendok dari beko itu tidak bisa mengerok lebih dalam dari 4 meter, agak sulit mengerjakannya. Kemudian di atas slope ini di atas cincin sumur itu ada slope ya. Slope baru nanti menyatu dengan tiang. Nah, ini adalah contoh gambar kerja dari pondasi menerus. Nah, dalam sebuah gambar pondasi, coba dilihat sini nih, pondasi yang di pinggir-pinggir ini, yang di pinggir luar tanah kita, dia pondasinya semua setengah ya. Kalau yang di dalam dia penuh ukurannya gitu ya, dibuatnya penuh. Nah, di dalam gambar pondasi seperti ini,
nanti kita akan membuat detailnya gitu ya. Ini detail C, ada detail D, ya. Nah, ada detail E untuk memperjelas pondasinya ya, untuk gambar pondasi, detail pondasi. Nah, ini ada gambar perspektif dari potongan sebuah pondasi. Kalau kita lihat di sini, ini tanah warna abu-abunya. Kemudian ada pondasi batu gunungnya, posisi slope. Di sini ada timbunan pasir, ya, pasir uruk. Kemudian di atasnya nanti ada spesi baru keramik. Nah, gitu ya. Ini adalah contoh potongan dari fondasi menerus batu kali. Kemudian ada, kita bahas di sini kemiringan galian pondasi. Ya. Pada tanah biasa di mana kedalamannya lebih kecil atau sama dengan 1 meter, maka kemiringannya biasanya dibuat 1:0,3, di mana 1 untuk tingginya perbandingannya ya, dan lebarnya atau atasnya itu 0,3. Tapi ini sebenarnya tergantung dari jenis tanahnya. Jika pada tanah keras, contohnya adalah tanah liat, maka dia bisa dibuat tegak seperti ini. Karena ketika kita gali, tanah ini tidak akan mudah runtuh. Nah, untuk tanah yang mudah runtuh, maka kita harus buat kemiringan yang lebih landai lagi. Contohnya tanah yang berbutir halus, misalnya contohnya pasir. Kalau pasir ketika kita gali tegak, otomatis tanah yang ini akan jatuh ke lubang yang kita gali, sehingga secara alami juga nanti akan terbentuk kemiringan seperti ini. Ya, jadi ini kemiringan ini tergantung dari jenis tanahnya. Makin dia berbutir seperti pasir, maka makin mereng. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.